Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak nikmat Allah ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, sosial, mental, dan spiritual. Saudara-saudaraku, di tanggal 15 Desember ya, ada satu hari yang diperingati secara internasional ya, yaitu Hari Teh Internasional atau Hari Teh Sedunia. Saudara-saudaraku, konsumsi teh di negara kita ya, Indonesia ini termasuk tinggi ya, dan tentu banyak kajian-kajian sudah disampaikan berkenaan dengan berbagai macam khasiat dari teh ya. Dan tentu semua khasiat itu akan menjadi maksimal jikalau kita menggunakannya dengan baik ya. Nah, pada podcast kali ini kita mencoba sedikit mengupas tentang minuman teh ini ya, termasuk terutama dalam konteks bagaimana kita minum teh yang sehat ya. Jadi karena setiap makanan saya kira selalu ada porsinya ya, dan ketika kita kelebihan itu juga bisa mengakibatkan efek-efek buruk terhadap kesehatan ya. Nah, sebaliknya juga bagaimana caranya ya supaya khasiatnya itu maksimal, tentu saja kemudian hal-hal yang buruknya itu menjadi minimal gitu ya. Baik, jadi teh ini memang sudah biasa kita konsumsi sehari-hari ya. Kalau di masyarakat di Yogyakarta misalnya ya, hampir setiap kita habis makan ya itu selalu minumnya teh ya. Dan karena Yogyakarta itu sangat identik dengan manis, maka tehnya teh manis ya. Berbeda dengan di kebiasaan orang Jawa Barat atau di suku Sunda ya. Jadi biasanya atau di kita di Jakarta ya, kalau kita ketemu teh ya, kalau tanpa permintaan pasti tehnya adalah teh tawar ya, atau orang bilang teh pahit gitu ya, karena ada rasa pahit dari teh itu gitu ya. Dan kebiasaan minum teh ini juga tidak hanya di Jawa dan di Jawa Barat gitu ya, tetapi ya hampir menyeluruh di seluruh Indonesia ya. Dan fenomenanya bahkan mungkin lebih memasyarakat daripada kebiasaan minum kopi gitu ya. Nah, ternyata banyak kebiasaan-kebiasaan kita dalam minum teh ini menjadikan fungsi minum teh ini menjadi kurang maksimal, bahkan bisa mengganggu kesehatan atau ya mengurangi daya serap dari makanan yang kita makan gitu ya. Jadi yang pertama, tip yang harus kita lakukan ketika kita minum teh itu, yang pertama adalah usahakan jangan berbarengan dengan makanan yang tinggi kalori. Jadi bahkan bagusnya ya minum teh saja ya. Tapi di masyarakat kita ini kan kadang-kadang
selalu ini temennya mana ini kok kosong-kosongan aja gitu ya. Jadi kalaupun terpaksa harus ada teman minum teh, ya cari makanan-makanan yang rendah kalori yang bisa untuk menemani kita minum teh ya. Kemudian yang dianjurkan ya adalah minum teh tanpa gula ya. Jadi sebaiknya minum teh itu tanpa gula. Jadi kalau melihat kebiasaan di masyarakat Yogyakarta, ini tentu tidak mudah ya bagi banyak kalangan masyarakat, lagi-lagi karena sudah terbiasa. Tetapi saya kira segala kebiasaan itu kalau kita latih untuk bisa lebih baik, saya kira juga bisa kita tekan ya untuk tidak menggunakan gula ya. Ya apalagi dengan campuran-campuran yang lain ya. Maka ini juga nanti kaitannya dengan minum teh dalam kemasan ya. Jadi saya kira sebenarnya secara kesehatan kita sangat tidak dianjurkan minum teh dalam kemasan ya, karena nggak tahu sekarang ini apakah sudah ada teh kemasan dalam kondisi tidak memakai gula, karena gula ini kan juga sebagai bahan pengawet ya. Jadi hampir semua teh dalam kemasan itu adalah teh manis gitu ya. Dan belum lagi ada campuran-campuran yang lain ya, bahkan berbagai macam sinyalemen ya. Dan ini mungkin perlu dibuktikan juga. Jadi teh dalam kemasan ini juga kadang-kadang berpotensi untuk menjadi minuman yang haram gitu, yang tidak diperbolehkan ya, karena lagi-lagi karena campuran-campuran tadi gitu ya. Kemudian tip yang ketiga ya, supaya efek teh ini bisa maksimal adalah minumlah teh ini dalam jumlah yang jangan berlebihan ya. Anjurannya adalah cukup 2 gelas dalam sehari, jadi hampir sama dengan kopi ya. Jadi minum teh ini sebaiknya juga jangan banyak-banyak, karena di sana ada mengandung kafein ya. Kemudian yang terakhir ya, bahwa minum teh ini jangan diminum setelah makan. Jadi anjurannya adalah ada jeda antara 3-4 jam kalau kita mau minum teh setelah makan. Jadi ini kalau kita lihat kebiasaan kita sehari-hari ya, ternyata banyak hal yang harus kita rubah ya di dalam tradisi kita minum teh ya. Jadi sebaiknya bahkan ya kalau habis makan memang tidak minum teh ya. Walaupun kalau kita lihat dari sisi kenapa kok tidak boleh minum teh setelah makan, jadi karena zat-zat di dalam teh tadi itu bisa menghambat penyerapan makanan ya, terutama yang kaitannya dengan zat besi yang sangat dibutuhkan ya, sehingga apalagi untuk wanita ya yang sangat berisiko terjadinya anemia. Jadi besi itu sangat penting ya. Jadi maka sangat tidak dianjurkan untuk minum teh itu setelah makan ya. Namun demikian ada juga yang dalam konteks diet gitu ya, diet di mana teh ini juga seringkali dijadikan sebagai metode salah satu diet ya, untuk mengurangi atau mempertahankan berat badan tubuh ideal ya. Jadi barangkali minum teh setelah makan itu lebih untuk kepentingan diet gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks penyerapan sari makanan tadi ya, jadi sebaiknya memang tidak minum teh setelah makan ya, perlu ada jeda antara 3-4 jam ya. Jadi itu ya 4 tip ya untuk kita bisa minum teh dengan manfaat yang maksimal ya. Jadi yang paling utama sebenarnya lagi-lagi coba mari kita hindari minum teh
dengan gula ya, dan otomatis kita sedikit mungkin lah gitu ya untuk tidak mengkonsumsi minuman teh dalam kemasan yang sudah pasti mengandung gula, dan tidak hanya gula tetapi juga zat-zat yang lain yang itu meningkatkan rasa gitu ya, meningkatkan rasa sehingga manfaat teh ini menjadi terdegradasi gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Mari kita tetap minum teh dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari teh, dan tentu saja membuang hal-hal yang kurang bagus ya, baik di dalam jumlah yang kita konsumsi, cara kita mengkonsumsi. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang sepertinya harus kita lakukan perubahan ya. Jadi kalau tidak dari sekarang kapan lagi ya. Jadi mari kita mulai meminum teh secara lebih sehat dan tentu saja lebih bermanfaat, lebih toyib gitu ya. Jadi kita mencapai manfaat yang halalan dan toyiban gitu ya. Baik, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.